Kita butuh kekuasaan, kita butuh negara. Sekarang siapapun yang memegang kekuasaan, hatta dia orang bego, bisa memecat orang pintar. Betul? Presiden RI periode 2024-2029. Guntur Romli bongkar kedok acara deklarasi pencapresan Anies. Ditulis oleh X Hardi. Ada sebuah fakta menarik yang rasanya perlu saya ceritakan di sini. Ini masih terkait dengan deklarasi pencapresan Anies di sebuah hotel beberapa hari lalu oleh sekelompok orang. Di acara tersebut sempat terjadi keributan kecil karena masalah atribut HTI. Kalau menurut saya ini adalah pencitraan saja. Karena kalau memang beneran mereka tidak mau ada atribut tersebut, harusnya dari awal mereka tidak membawa atribut tersebut. Ini hanya drama saja, biar terlihat kalau pendukung Anies menolak itu. Strategi poles muka ini cukup bagus, tapi sayang hanya bisa membodohi orang yang miskin nalar dan akal sehat. Guntur Romli membongkar ini lebih jauh. Di akun Twitternya, dia menuliskan dua cuitan yang menarik. Di deklarasi pencapresan Anies kemarin yang ada bendera HTI, hadir Eka Jaya, pendukung khilafah dan geng 212. Tapi dia pula yang meminta bendera HTI dicopot. Alasannya sayang Pak Anies. Padahal dia selama ini teriak-teriak itu bendera tauhid. Begitu isi cuitannya. Eka Jaya juga naik ke panggung dan membacakan deklarasi pencapresan Anies. Cek saja nama dia, pendukung khilafah, geng 212, dan pendukung Anies garis keras. Terus main drama pakai keributan segala. Selama ini dia akui bendera tauhid bukan bendera HTI. Kok minta disingkirkan? Katanya di cuitan selanjutnya. Ada yang kenal Eka Jaya? Saya juga tidak kenal. Tapi ada link berita yang membongkar jejak digital orang ini. Ternyata pengasong khilafah juga. Jadi kabar kalau acara tersebut dihadiri mantan FPI, HTI, Napiter bisa jadi memang tidak salah. Ya, saya ex simpatisan FPI. Saya ex HTI. Saya ex FPI. Saya ex Napiters. Sama saya ex Napiter. Dan kalau ada yang mengatakan itu adalah upaya untuk menjatuhkan Anies, maka mereka double licik. Selicik strategi yang menang di Pilkada DKI 2017 lalu. Membuat drama murahan, lalu memelintir informasi yang menyesatkan masyarakat. Jadi saya tidak salah kalau pernah berkali-kali bilang, kelompok merekalah yang paling banyak bikin ulah. Jadi di link berita yang dimaksud, salah seorang netizen di media sosial membongkar jejak digital Ketua Panitia Reuni 212 Ustadz Eka Jaya dengan mengunggah video ceramah lawas yang menyinggung soal HTI. Pada latar belakang video tersebut juga terlihat spanduk bertuliskan peringatan Isra Mi'raj 2018 yang terpasang persis di belakang Eka Jaya berdiri. Dalam ceramahnya itu, dia bilang bahwa dirinya merindukan HTI. Agak sedikit lelah, tapi sambil menghilangkan rasa kangen kepada kawan-kawan HTI yang sudah lama. Sebetulnya sudah lama, sejak RUU APP, sejak ada kejadian 2008 dulu di Monas. Saat itu saya masih menjadi juru bicara Front Pembela Islam dulu. Ya, tidak panjang kalam. Pada saat ini yang sama kita mahfum, sama kita ketahui, kita butuh kekuasaan, kita butuh negara.
yang tadi sudah disampaikan para alim ulama kita. Sekarang siapapun yang memegang kekuasaan, hatta dia orang bego, bisa memecat orang pintar. Betul? Kalau kita sudah memegang kekuasaan, pemerintah ada di tangan kita, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisa memecat orang yang punya kepintaran, keahlian. Mau contoh, Pak Gatot masih 1 tahun kemarin untuk dipensiun, tapi dipensiunkan. Betul? Banyak lagi alim ulama kita pun sama yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kami di HTI, cukup selembar surat saja. Ini artinya apa? Kita butuh kekuasaan, kita harus raih dan harus rebut, saudara. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita kuatkan ukhuwah di antara kita, kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimatut tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri bukan? Masih yakin kalau Anies tidak didukung kelompok radikal dan intoleran? Anies bisa saja membantah, mengelak, atau tidak mengaku. Tapi jejak digital selalu ada, takkan terhapus. Apalagi jejak digital saat Pilkada DKI 2017. Semuanya tahu betapa busuknya cara mereka menang pilkada. Kadrun bilang kita takut Anies nyapres. Untuk apa takut? Kita waspada karena ada virus berbahaya yang sedang mencari inang baru. Virus radikalisme dan intoleran pengasuh khilafah yang sedang mencari cara untuk berkuasa dan menyetir presiden yang mereka dukung. Anies sampai detik ini tidak terlihat berusaha keras untuk melepaskan diri dari mereka. Yang bisa diartikan sebagai Anies sepertinya nyaman dan tidak keberatan. Mungkin rasanya enak didukung seperti itu dan pernah merasakan kemenangan. Kalau begitu, jangan salahkan kalau Anies dianggap sosok yang tidak layak untuk memimpin di negara ini. Bukan lagi soal kelebihan bayar yang berpotensi meningkat drastis, tapi juga menjamurnya kelompok-kelompok berbahaya yang dapat merongrong NKRI. Ini tidak boleh dibiarkan. Kelompok ini pernah dibiarkan dan membesar di era mantan presiden prihatin tukang bikin lagu. Jangan sampai terulang lagi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.